Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, persiapkan hati-hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, roh penguasa-penguasa ini Tuhan tidak senang dengan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima dan kami percaya Tuhan. Oleh itu kami minta otoritas-Mu dari tempat yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha tinggi Tuhan, sanggup menembus ruang dan waktu dari segi kehidupan kami ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bekerja begitu luar biasa. Kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat Tuhan berkarya terus dalam kehidupan kami. Kami berjutaan daripada firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus sendiri mengilhami kami, mengiluminasi kami, supaya kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih puji nama Tuhan, kita sudah sampai di akhir bulan Maret ini. Kita sudah 1 tahun mengalami masa pandemi ini. Puji nama Tuhan, di 1 tahun ini tetap Tuhan bekerja luar biasa, berkarya di setiap kehidupan kita. Bahkan Dia memelihara setiap detail kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diarahkan untuk memuji dan menyembah Tuhan, diarahkan untuk beribadah kepada Tuhan, diarahkan untuk ucapan syukur yang terus menerus, karena Dia terus bekerja di dalam kehidupan ini. Dia terus bekerja di kehidupan saudara-saudara masing-masing. Dia bekerja di lewat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian bahkan yang tidak mengenakan sekalipun, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Tetapi percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita melanjutkan pengajaran kita sampai kepada pengajaran yang ke-6, yaitu tentang 7 doktrin di kitab Injil Yohanes ya. Kita belajar dengan ajarannya, kita mengerti maknanya, mengerti kegunaannya dan tujuan daripada ajaran itu sendiri. Saudara, kita sudah sampai yang ke-6 ya. Yang pertama kita sudah lalui bahwa kita harus dilahirkan kembali oleh Roh dari atas ya. Kehidupan jasmani kita, kemudian ada air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagi siapa yang percaya, kemudian Dia adalah Mesias yang sejati. Hari kita sudah belajar bahwa Dia juga memenuhi kehidupan secara jasmani bagi orang-orang pada waktu itu dengan memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada banyak orang di sana. Dia juga menjamin kehidupan jasmani kita. Demikian juga kemarin kita sudah dengar bahwa tidak ada keraguan di dalam Yesus. Yesus sendiri menyatakan bahwa jangan sampai kita ragu. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan ayat pertama, saudara ayat yang kedua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia,
aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak datang seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus di dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Saudara-saudara, kalau hari kemarin, ya, itu ada hari namanya diperingati seluruh dunia Earth Hour. Ya, Earth Hour ini adalah peringatan untuk memadamkan lampu selama 1 jam. Ya, selama 1 jam itu diupayakan semua untuk menghemat energi. Dan Earth Hour tahun 2021 ini jatuhnya pada hari Sabtu di minggu yang terakhir. Ya, minggu yang terakhir. Ini saya ambil dari harian Kompas, menyatakan bahwa tema tahun 2021 untuk Earth Hour itu Unity in Biodiversity, yaitu persatuan dalam keanekaragaman hayati. Jadi mereka memperingati seluruh bumi ini diharapkan untuk menghemat energi dengan cara apa, saudara? Mematikan lampu itu 1 jam. Jadi Earth Hour. Banyak yang mematikan, banyak juga yang tidak. Tapi gerakan ini ditimbulkan untuk bertujuan supaya ada penghematan energi. Ya, karena energi yang dari fosil ini tidak bisa diperbaharui, dan mereka semua para ahli dan ilmuwan sekarang mencari energi yang terbarukan yang tidak mempunyai limit atau batas. Diupayakan terus, ya. Saudara, dimatikan terus kemudian diganti dengan satu cahaya lilin atau lampu atau penerangan, ya, seadanya. Kalau sekarang mungkin pakai flashlight dari HP masing-masing, ya. Sebenarnya Unity in Biodiversity, jadi persatuan di dalam keragaman hayati, ini yang menjadi topik Earth Hour saat ini, ya. Tapi kita hari ini juga membaca teks di dalam Injil Yohanes tadi, kita melihat ada satu terang yang tidak bisa habis. Ada satu terang yang kekal. Bukan seperti terang-terang yang ada di bumi ini. Tentu saudara mengetahui bahwa terang yang ada di muka bumi ini berasal dari matahari, bukan? Nah, jadi apakah terang matahari ini seluruhnya bisa menyinari bumi ini? Tentu tidak, ada sebagian-sebagian, karena bumi ini berotasi, ya. Kita makanya mengalami gelap, mengalami malam. Demikian juga nanti pada kesudahan daripada bumi dan langit yang lama ini, matahari juga akan habis. Kalau saudara mengatakan, oh, matahari sinarnya tidak habis-habis, ya cuma berputar aja, jadi kita ke bagian gelap, ke bagian terang. Tapi tidak, saudara. Alkitab menyatakan, firman Tuhan menyatakan bahwa nanti matahari akan tidak bersinar lagi. Matahari gelap, bahkan bulan dan bintang-bintang pun akan jadi kegelapan. Tidak kekal, saudara. Tapi di dalam teks yang kita baca tadi, Yesus mengklaim dirinya bahwa dia, akulah terang dunia. Terang yang tidak akan padam itu, karena dia adalah sang terang itu. Ya. Judul firman Tuhan saya hari ini saya beri tema Unity in Light, jadi bersatu dalam sang terang. Kalau tadi kita bersatu untuk satu, mengupayakan supaya kita terus mendapatkan energi dalam terang itu dengan cara memadamkan lampu. Tapi ini kita bagaimana bersatu di dalam sang terang itu, ya. Identitas Yesus kemarin dengan latar belakang pasal 7 dinyatakan, dipertentangkan, saudara-saudaranya orang banyak dan ahli-ahli Taurat, juga orang-orang Farisi mententangkan identitas Yesus. Latar belakangi dengan hari raya Pondok Daun, kemudian menyatakan dia, akulah air itu, akulah sumber air hidup itu. Nah, setelah hari itu sudah lewat, ya,
Akan tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi benar. Jadi setelah selesai perayaan Pondok Daun itu, Yesus kembali datang ke bait Allah. Ya, dia datang lagi ke bait Allah dan semua orang datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar. Yesus memberikan pengajaran. Jadi konteks daripada Yohanes pasal 8 ini adalah Yesus memberikan satu pengajaran. Seperti yang tadi sudah saya berikan tema, yaitu pengajaran kita bersatu, menyatu di dalam sang terang itu. Apa yang menjadi kelak dari Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah terang itu? Dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, terang yang tidak akan padam, terang yang terus menerangi dunia ini, sekalipun nanti dunia ini hancur lebur dan binasa. Tetapi dia adalah sang terang itu. Dari kekekalan sampai kekekalan, dia adalah terang itu. Dinyatakan begini, barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau Earth Hour tadi mengatakan bahwa kita putus dulu lampunya, kita matikan energinya dulu selama 1 jam supaya kita menghemat. Tetapi Yesus menyatakan, akulah terang itu yang tidak akan habis, yang tidak akan hilang selamanya. Dan menyatakan barang siapa mengikuti Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kegelapan, secara fisik saja kita tidak akan mampu. Tanaman-tanaman itu seandainya tidak ada sinar matahari, mereka juga tidak bisa reproduksi aktivitas daripada kehidupannya. Demikian juga kita memerlukan sinar matahari itu untuk terus bisa kita beraktivitas, untuk kita melanjutkan kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia lebih daripada sang terang, yaitu matahari itu. Dia menyatakan, akulah terang dunia. Ya, katakan bahwa barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan tetapi mempunyai terang hidup. Saudara, bagaimana kita bersatu di dalam sang terang itu? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 1 ayat 5 menyatakan bahwa Allah yang adalah terang itu telah datang. Sama dengan tema daripada kitab Yohanes bahwa dia adalah terang itu. Maka Yesus bicara, akulah terang dunia. Seperti apakah bersatu di dalam sang terang itu? Ya, yang pertama saudara, bahwa bersatu di dalam sang terang itu adalah kita terpisahkan dari kegelapan. Bukan saja secara fisik kita tidak mengalami kegelapan. Yang dimaksud di sini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau kita bersatu di dalam terang, tentu kegelapan itu tidak akan menguasainya. Karena apa? Di situ ada terang ilahi. Jadi bersatu di dalam terang itu, kita dipisahkan dari kegelapan. Kegelapan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah kegelapan dari dunia ini. Kita ini adalah anak-anak terang. Yesus sudah memilih kita. Yesus sudah memilih saudara dan saya untuk terpisahkan dari kegelapan. Kegelapan bukan saja secara fisik kita tidak melihat cahaya, tetapi kegelapan sampai kematian yang kekal itu. Kita dipisahkan. Tentu dipisahkan kita akan masuk di dalam kekekalan. Ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia ini. Jadi kita bersatu di dalam terang, sang terang itu bersatu dengan Allah itu sendiri. Bagaimana manusia yang berdosa ini dapat bersatu dengan Allah yang tidak berdosa? Karena ada Yesus yang sudah menebus dosa setiap manusia, dosa kita semua. Itulah yang menjadikan kita bisa bersatu di dalam sang terang itu. Dia adalah terang yang tak terhampiri. Oleh sebab itu dia mengutus anaknya untuk datang ke dunia ini, untuk membuat kita sama bisa masuk bersekutu di dalam sang terang itu. Seperti apa dalam terang itu? Kita dilepaskan dari kepada kegelapan kematian yang kekal itu, untuk kita mempunyai hidup yang kekal di dalam terang nanti ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku dan tinggal di dalam, jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, Yesus
menyatakan bahwa akulah terang dunia, kita bersatu di dalam terangnya itu, kita dipisahkan dari kegelapan yang ada di dunia ini. Yaitu bukan kita supaya tidak mengalami gelap secara fisik ini, tetapi kita mengalami kehidupan bersama dengan sang terang itu. Itu bersatu di dalam, ya, bersatu dengan sang terang itu sendiri. Karena apa? Allah adalah terang itu. Bagaimana kita bersatu dengan Allah yang kudus, saudara, kita orang-orang yang berdosa? Karena Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Kita dilayakkan, kita dimampukan untuk bersatu dengan sang terang itu. Yang kedua, saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi sudah dipisahkan dari gelap, masuk ke dalam terang, itu artinya kita beroleh kehidupan yang kekal. Jadi bersatu di dalam sang terang itu, kita mempunyai kehidupan yang kekal. Barang siapa kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi saudara tidak ada pilihan hari ini. Saudara mau tinggal di dalam terang, bersatu di dalam sang terang itu, atau saudara berada di bawah hukuman. Bersatu di dalam terang itu karena dia sendiri sudah mengambil kita, memilih kita, sehingga melayakkan kita beroleh kehidupan kekal. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kalau orang yang percaya kepadanya, barang siapa tidak, dia tetap ada di bawah hukuman itu. Jadi tidak ada pilihan saudara untuk bisa menghindar daripada hukuman kekal itu. Hanya apa? Bersatu di dalam terang, sang terang itu. Satu di dalam Yesus Kristus yang dia sudah menjadi pengantara antara kita dengan Allah sewaktu dia inkarnasi di bumi ini. Saudara, yang ketiga, bahwa pengajaran Yesus ini mengajarkan yang tadinya kita mati di dalam dosa, kita ada di dalam kegelapan, kita yang percaya, ya, kemudian dikatakan bahwa siapa kita yang percaya ini mendapatkan kehidupan kekal. Maka kata mereka kepada, siapakah engkau sehingga engkau sanggup memberikan hidup yang kekal? Yesus menyatakan, akulah dia itu, akulah Allah. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu bahwa menyatakan Yesus adalah Allah. Ya. Yang tiga, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Yang pertama, saudara, kita dipisahkan dari kegelapan, kematian kekal. Yang kedua, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita berada dalam terang itu. Dan kalau kita tidak percaya, kita ada di bawah penghukuman. Yang ketiga, kita di dalam Kristus ini mendapat persekutuan dengan orang-orang lain juga yang sudah diselamatkan juga. Jadi hidup bersekutu di dalam terang sang terang itu adalah kita mempunyai kehidupan, dipisahkan dari kematian kekal, mempunyai kehidupan yang kekal, kemudian kita bersatu dengan saudara-saudara semua yang ada di muka bumi ini yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus sebagai Allah. Sekutukan dan apa, saudara, disucikan oleh darah anak domba itu. Kita mau mendekati Paskah minggu depan, dia ada, dia lahir, kemudian dia menderita dan nanti disalibkan dan bangkit. Yaitu apa, saudara? Supaya kita hidup di dalam terang. Jadi mau tidak mau, saudara, kalau hari ini saudara menolak sang terang itu, berarti saudara ada di dalam kegelapan. Kalau saudara menolak sang terang itu, bersekutu, tidak bersekutu di dalam terang itu, saudara tidak mempunyai kehidupan kekal. Kalau saudara tidak ada di dalam terang itu, tidak percaya kepada sang terang itu, saudara tidak diampuni dosanya. Hari ini firman Tuhan dengan jelas, ajaran Yesus sangat jelas, akulah terang dunia ini. Dalam siapa bersekutu di dalam sang terang itu, dia dilepaskan daripada kegelapan ini. Kegelapan yang ada di dunia ini bukan secara harafiah gelap, sinarnya tidak ada, tapi sampai nanti mempunyai kehidupan kekal dan kita disucikan dosa-dosa kita. Tentunya bagaimana kita untuk bisa disucikan dari dosa kita? Kita tentu mengakui dan percaya, Tuhan, aku sudah berbuat salah. Yesus, aku sudah berdosa.
Yesus, aku tidak percaya kepadamu. Hari ini pun engkau bilang, aku percaya bahwa engkau adalah Allah. Saudara sudah masuk di dalam persekutuan dengan sang terang itu. Ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Ingat saudara ya, kalau kita tidak percaya, kita akan mati di dalam dosa-dosa kita itu. Dan kemudian Yesus berkata, apabila kamu telah meningkat anak manusia barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dalam perikop ini, dalam ajaran yang ke-6 ini, sampai nanti kepada puncaknya menyatakan bahwa Yesus harus disalibkan supaya apa? Menyucikan segala dosa kita. Ya, saudara, implikasinya sekarang buat kita yang percaya saat ini. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita ini bukanlah orang-orang malam. Kita ini bukan orang-orang yang dalam kegelapan. Mungkin pergaulan kita, kelakuan kita masih menunjukkan kita bukan orang-orang siang. Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan kembali kita masuk bersatu di dalam terang itu. Karena saudara apa? Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang dalam kegelapan. Hidup kita tidak gelap. Karena kita tahu punya apa? Punya hidup yang kekal. Hidup kita tidak berpengharapan. Bukan, kita punya pengharapan bahwa dosa kita seberat apapun, sebesar apapun, Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Asalkan kita mau mengakui dosa kita dan bertobat. Kita masuk di dalam terang sang ilahi ini. Ingat saudara, hari ini juga banyak yang menyamar sebagai terang. Yaitu menyatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi implikasinya buat kita hari ini, kita sudah tahu siapa terang itu sesungguhnya. Sang terang sesungguhnya ada Allah itu sendiri. Yang dalam Yesus menyatakan bahwa Dia mengampuni dosa dunia. Saudara, bahwa memang dahulu kita ada di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kita hidup dalam persatuan, dalam sang terang itu, kita ada di dalam Yesus. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam terang itu, kita apa saudara? Menjadi terang. Di dalam kitab Matius dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam sang terang itu. Jadi tidak mungkin kita menjadi terang dunia kalau kita tidak ada di dalam sang terang yang ilahi itu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa kita hidup di dalam terang Allah itu. Kita hidup di dalam terang itu dengan terus melakukan tindakan kita. Jika ada kesalahan kita harus berubah. Jika ada pelanggaran kita harus balik kembali. Karena kita tahu kita bukan orang-orang malam, bukan orang-orang dalam kegelapan. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita akan menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Jika siang hari ini Tuhan, biar Engkau melawat kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya dan amin. Engkau sendiri mengatakan, akulah terang dunia itu. Terang yang tidak akan mati. Terang yang cahaya yang tidak akan redup Tuhan. Tetapi terang yang kekal itu. Yang menguasai seluruh kehidupan kami. Seluruh alam semesta jagat raya ini Tuhan. Terima kasih kalau kami disatukan bersekutu dengan sang terang itu. Karena kami sudah ditebus dari dosa kami. Kami yang dahulu adalah orang-orang dalam kegelapan Tuhan. Engkau sudahkan daripada gelap itu menuju terang-Mu yang ajaib Tuhan. Di dalam terang-Mu yang ajaib itu Tuhan, kami dipisahkan dari kegelapan. Kami diberikan hidup yang kekal. Kami disucikan dari dosa-dosa kami. Dan kami menjadi terang di dunia ini. Untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati ini dia Tuhan yang ada di tempat ini, berkati yang sudah beribadah juga ya Tuhan, yang melalui live streaming, kami berdoa juga biarlah berkat Allah berlimpah berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengerti ya Tuhan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Tapi biarlah itu semakin mengingatkan kami ya Tuhan, membawa kami kepada pengenalan yang benar tentang Engkau Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau berkati semua mereka, Kau sembuhkan, Kau berikan kesehatan mereka ada yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja bagi mereka. Mereka ya Tuhan dalam kesulitan, kekurangan secara Tuhan Yesus jasmani, ya Engkau cukupkan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, biar supaya mereka juga ya Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih, ya berkat kasih setia daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.